sampai ke ruku. Ustaz Maulana Sadli, Ustaz Abdi Makki dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu warḍah, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathi yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Maka dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka subhanallah, apa hubungan antara husnudzan dengan kematian? Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ternyata kita mempunyai 2 modal. Kita hidup ini sebagai orang yang beriman, kita punya modal khauf war raja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, kalau rasa takut itu bagus kita pergunakan ketika kita masih sehat, masih segar, masih berumur muda. Rasa takut kepada Allah ketika kita masih sehat, segar, bugar, maka yang diperkuat adalah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut agar tidak bermaksiat, takut tidak dapat rahmatnya Allah, takut yakni ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tiba-tiba kita tidak punya amalan, maka takut ini yang diutamakan. Kata Fudail bin Iyad, namun ketika seseorang sudah merasa dirinya sudah lemah, tubuhnya sudah lemah, kemudian dia sakit-sakitan, kemudian dia sudah semakin berumur, maka yang lebih diutamakan adalah rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, memperbanyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sudah berusia senja. Yakni apa husnudzannya? Yang pertama, husnudzan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah, saya banyak sekali melakukan kesalahan, banyak sekali saya melakukan dosa ya Allah. Namun ternyata ampunanmu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah. Itulah yang dilakukan dalam riwayat Abu Nawas. Ketika meninggal dunia, Abu Nawas mempunyai secari kertas di dalam kantungnya dengan mengatakan syair-syairnya, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Abu Nawas yang dikenal pada saat itu adalah seorang yang mungkin tidak banyak ibadah ya di mata manusia, mungkin bermaksiat di mata manusia, namun ternyata di penghujung hayatnya beliau justru memperbesar husnudzannya kepada Allah. Ya Allah, aku memang tidak pantas ke surga ya Allah, tapi aku nggak sanggup ke neraka ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuniku, siapa lagi yang akan mengampuniku ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Begitulah yang dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama-ulama kita, para sahabat ketika memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba. Ketika kita mengatakan Allah mengampuni dosa kita, insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Makanya Allah katakan, la tai'asu min rauhillah. Kemudian la taqanatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Kenapa? Karena ternyata kita punya satu modal lagi selain daripada takut kepada Allah, takut yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, tapi kita juga punya raja. Apa itu raja? Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rasa harap tersebut yakni diisi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi perasaan-perasaan baik ini harus terus muncul dari kita. Harus terus muncul.